7 golongan, kata Nabi SAW, yang nanti akan selamat di mahsyar, berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Mereka tidak rasakan panasnya matahari, panasnya pada saat itu ya. Mereka tidak lagi mendengarkan hiruk-pikuk orang yang lagi histeri, karena orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Mereka selamat. Nabi SAW sudah sampaikan teman-teman, jadikan salah satu dari golongan 7 ini. Bahkan ada 8 golongan sebenarnya, nanti kita sebutkan yang satu, tapi 7 ini digabungkan dalam satu hadis. Imam yang adil. Kalau Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda jalankan amanah, bukan cuma sekedar mencari nama baik, jabatan, harta, kendaraan, pakaian, segala macam, tidak. Memang tahu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin lah ya. Begitu juga dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang sering dinukil kisahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Semua itu adalah ada kisah-kisah yang sudah masyhur. Anda bisa kembali ke playlist kami, ikutin tentang Tabligh Akbar serial sahabat. Adil. Ya. Mudah-mudahan kita berharap, ini tentu pemimpin negara yang masuk dalamnya. Jadi pemimpin negara itu berada di ujung tombak ya. Dia bisa masuk ke dalam surga karena adilnya dan kebaikannya, ya, atau dia masuk ke neraka karena kefasikannya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah imamun adil, kemudian ada seseorang ya, yang hatinya terikat dengan masjid. Saya tidak urutkan ya, sesuai yang saya ingat saja. Seseorang yang terikat hatinya dengan masjid. Artinya setelah selesai pulang dari satu sholat, gelisah lagi ingin sholat setelahnya. Terus begitu. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya terikat dengan masjid, gelisah. Begitu selesai sholat duhur, nih sebentar lagi asar nih. Dia mau tidur siang pun dia gelisah. Dia mau kerja apa-apa ini, bunyiin alarm, jangan sampai lewat nih asar. Gitu. Orang seperti itu, sampai dia datang ajalnya. Yang ketiga adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Suka bersedekah, tiap hari dia bersedekah. Teman-teman sedekah pangkal kaya. Obati penyakit anda dengan sedekah, kata Nabi SAW, dawi mardakum bis sadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kita sudah sering sebutkan tentang materi dahsyatnya sedekah. Bersedekah. Bantu orang, bantu. Berikan. Sebenarnya secara kasat mata, Anda sedang kekurangan harta karena memberikan orang itu. Sebenarnya secara hakikatnya tidak seperti itu. Anda sedang membawa harta itu ke akhirat. Sampai saya pernah berbagi dengan beberapa orang jemaah, di antaranya saya membahasakan. Waktu dia bilang, Ustaz bagaimana ya? Kita tinggalkan harta buat anak-anak ya, warisan segala macam. Mana lebih baik? Atau saya bersedekah? Saya bilang subhanallah, yang lebih baik Anda bawa harta Anda ke akhirat. Anak-anak ada rezekinya sendiri. Anda boleh bangunkan masa depan dia dengan pendidikan yang bagus. Misal ya, mereka juga sudah punya rezekinya sendiri. Tapi jangan Anda luputkan diri Anda dari sedekah. Bangun masjid, rumah anak yatim, jalanan, WC umum, apa semua. Anda bawa ke akhirat. Nilainya sebetulnya Anda bawa ke akhirat. Itu yang mahal tuh. Dan hati-hati dari riya, karena di sini dikatakan orang yang bersedekah ya, dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya ini kan tidak ada hubungannya tangan kanan sampai tangan kiri, tapi maksudnya kalau tangan kiri aja nggak tahu apalagi orang lain, jangan riya. Dan yang keempat, seseorang yang dipanggil oleh lawan jenisnya, disebutkan cirinya di sini. Warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jabal wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang dhatu mansib wa jamal. Sudah punya kedudukan, orang kaya, anak pejabat dan segala macam. Dan sangat cantik untuk berzina. Tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Insya Allah masuk di sini juga kalau seorang wanita diajak oleh laki-laki yang tampan, yang kaya, yang segala macam. Lalu dia tidak mau, takut sama Allah. Maka ini masuk dalam kategori. Anda bisa selamatkan diri Anda dari perzinahan. Gitu kan? Ini jelas. Kemudian yang kelima. Warajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendiri lalu dia menangis. Ya, meneteskan air mata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Muhasabah, introspeksi tentang kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Supaya jangan sampai kita terjerumus lagi gitu loh. Ya. Kita mengingat Allah SWT, ingat neraka, ingat surga. Kita hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai kita terus-menerus terjerumus dalam kesalahan dan tidak menyesali masalah itu. Kemudian yang keenam adalah rajulani tahabba fillah. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini sesama jenis ya.
laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Cari teman yang paling baik, yang soleh, laki-laki sama laki-laki, yang soleh, perempuan sama perempuan. Karena ibadahnya, karena kedekatan dirinya kepada Allah, Anda jadikan dia sebagai sahabat karib Anda. Anda saling mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Artinya kalau kapan dia melakukan pelanggaran, Anda ingatkan dia tidak mau dengar, maka disitulah Anda tinggalkan dia juga karena Allah. Ya. Jadi betul-betul Anda lakukan perbuatan-perbuatan seperti ini supaya Anda selamat. Ya. Supaya Anda selamat. Ini kita sudah dapat bocorannya. Kenapa Anda tidak lakukan ini? Tidak ada yang sulit gitu. Sholat di masjid tidak sulit. Menolak perzinahan tidak sulit. Kalau Anda pemimpin, Anda menjadi adil tidak sulit. Gitu kan. Anda bersedekah dengan sembunyi-sembunyi tidak sulit. Tidak ada yang sulit gitu. Menyesali kesalahan juga tidak sulit. Semuanya bisa kita lakukan. Ya. Kenapa tidak lakukan sementara kita bisa selamat di mahsyar dari itu semua? Itu luar biasa. Gitu. Harus kita fahami masalah ini. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, dan siapa yang menghutangkan orang atau memberikan termin waktu hutang atau memaafkan, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu punya keutamaan sendiri. Banyak orang menghutangkan orang tidak dibayar, keluh kesah. Akhi kesempatan, ukhti kesempatan untuk selamat di mahsyar. Dengan cara kita memaafkannya. Atau kita berikan termin waktu. Terlebih lagi dalam hadis lain dikatakan siapa yang mengutangkan orang lain selama belum tiba waktunya, misalnya Januari sampai akhir Januari. Maka selama itu setiap hari Anda seperti bersedekah sejumlah yang Anda utangkan. Misalnya Anda utangkan orang 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Seperti itu tiap hari Anda keluarkan. Bayangkan kalau Anda mengutangkan orang 10 juta saja. 1 bulan Anda kasih termin waktu. Berarti Anda investasi 10 juta dapat pahala 300 juta. Karena setiap hari 10 juta. Seperti 300 juta kita dapat pahalanya. Kalau kata Nabi SAW lewat dari waktu yang telah disepakati, dia belum bisa bayar pemilik utang ini, maka pemilik piutang memberikan tenggang waktu lagi, misalnya di bulan Februari, maka di waktu termin baru itu seperti bersedekah double, seperti 20 juta per hari. Kalau 1 tahun, kalau 10 tahun belum dibayar-bayar, ada orang yang mungkin sampai mati nggak bayar, ahli warisnya pun ditagih tidak mau tahu. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari hitungan-hitungan waktu tersebut. Kenapa tidak dilakukan? Kan gitu. Sayang gitu kalau tidak dilakukan ini. Maka ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Ini perlu diperhatikan. Ini bisa kita dapatkan. Ini ya termasuk ya, kejadian yang luar biasa yang bisa atau sesuatu yang bisa menyelamatkan dari kejadian yang luar biasa nanti di mahsyar. Yang ketiga tentang adanya kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka ini? Mereka adalah 2 suku. Mohon maaf sebentar. Ada 1 tadi tertinggal ya. Dari 7 golongan. Tadi saya langsung masuk ke 8. Yaitu seorang anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulangi hadisnya supaya saya tidak keliru kalau urutannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pasti Allah naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adil, pemimpin yang adil yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ini yang tadi belum kita sebutkan. Seorang anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Atau di jalan ibadah kepada Allah SWT. Jadi sibuk dari masih muda, ibadah terus kepada Allah SWT. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Seseorang tadi yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraka alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh Allah, diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, lalu dia berzina tentunya, lalu dia menolak mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian yang ke-6 adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu wa tunfiqu yaminu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu ya apa yang dia keluarkan. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Seseorang yang menyebutkan atau mengingat Allah SWT sendirian, kemudian air matanya menetes. Ya. Itu 7 golongan. Dan yang ke-8 tadi yang mengutangkan orang. Semua bisa Anda lakukan. Keputusan di tangan Anda teman-teman sekalian.